Saya sudah jarang ke gereja, bahkan boleh dibilang sudah mulai nggak pernah lah, jarang sekali saya ke gereja. Yang mendasar yang lain yang membuat saya bingung adalah konsep ketuhanan. Ya, saya bingung. Ya, pada siapa saya harus melakukan ibadah? Ketika saya berdoa, saya mulai bingung. Saya ini minta sama bapaknya, apa minta sama anaknya? Itu kegalauan itu terus menghantui kehidupan saya. Wah, ya. Kegalauan itu selalu menghantui saya. Sehingga apa? Sehingga dia bilang bahwa nggak tahu mau berdoa kemana. Mau berdoa kepada Bapa atau berdoa kepada Yesus, ya. Teman-teman, ketika dia mengatakan seperti ini, dia tuh sudah bilang bahwa dia tuh udah jarang ke gereja. Jadi udah jarang ke gereja, udah galau sendiri. Lalu kemudian dia bingung dengan konsep ketuhanan Kristen. Dan dia bilang berdoa kemana? Ke Tuhan Bapa atau ke Tuhan Anak? Teman-teman, ini adalah sebuah pernyataan yang klasik banget. Selalu diulang-ulang sama mereka yang selalu mengatakan konsep ketuhanan Kristen gak jelas dan sebagainya. Oke, saya jelasin sekali lagi ya. Kita itu harus memahami pribadi Tuhan di dalam Alkitab. Kesalahan kita orang Kristen adalah kita terikut atau kita terbawa dengan pola argumentasi dari kaum muslim, dan ini salah, ya. Kita seharusnya menunjukkan dan memahami pribadi Tuhan yang kita punya sebagai orang Kristen itu dari Alkitab. Dan benar bahwa Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan pasal 6 ayat 4. Nah, cuman buat orang Kristen yang awam, seringkali ini gampang dibagongkan dengan perkataan Tuhan itu Esa. Lalu disambungkan dengan mereka yang dari Muslim yang mengatakan, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Esa. Padahal kata Esa di dalam bahasa Ibrani, itu berasal dari kata Ehad. Dan kata Ehad itu bukan satu unit, tapi satu kesatuan, unified. Ehad itu adalah satu unity. Sehingga artinya satu kesatuan adalah bisa terdiri dari beberapa unit. Bukan satu unit, tapi satu kesatuan sekali lagi. Sehingga ketika ada Ustazah Dewi mengatakan, kok ada Tuhan Bapa dan ada Tuhan Anak? Dia seakan-akan bisa mengatakan, loh ini kan ada yang mana nih? Tuhannya yang mana nih? Maksudnya lebih dari satu kan? Nah, sekali lagi, dari Ehad itu ada satu kesatuan. Berarti Bapa dan Anak itu bisa muncul di dalam satu kesatuan itu. Bahkan ketika dia katakan, kok ada Tuhan Anak, kok ada Tuhan Bapa. Nah, kita ngomong tentang Bapa dan Anak ya. Istilah anak itu adalah istilah yang menyebutkan kesamaan hakikat. Nah, ini sekali lagi ya, buat teman-teman yang Kristen kalau mau belajar, perhatikan ini. Istilah anak itu adalah istilah yang menyebutkan kesamaan hakikat. Makanya misalnya dalam beberapa peristiwa, misalnya dalam baptisan dan transfigurasi Yesus di gunung, selalu ada perkataan Bapa yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Maksud perkataan Bapa yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, itu sedang mengatakan bahwa anak itu setara dengan Allah Bapa. Perhatikan satu ayat ini. Yohanes pasal 5 ayat 18. Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Membunuh siapa? Yesus. Karena apa? Karena Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Perhatikan ini baik-baik. Para Muslim itu seringkali mengatakan begini ya. Jadi gaya-gayanya mereka itu selalu mengatakan begini. Kita semua tuh anak-anak Allah. Kita tuh makanya waktu Yesus mengatakan dia adalah anak Allah, ya dia salah satu anak-anak Allah. Salah. Anda itu sok tahu dengan ajaran Kristen. Ajaran Kristen dengan jelas mengatakan ketika Yesus bilang anak Allah, dia adalah anak Allah, dia itu sedang menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya di dalam Yohanes pasal 5 ayat 18, ahli-ahli Farisi, ahli Taurat ini ngamuk. Ngamuk, tahu ngamuk? Ngamuk. Kenapa ngamuk? Karena mereka itu memahami bahwa Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi mau Kainama lah, Donditan lah, atau siapa itu yang suka ngomong-ngomong bla 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 nye. Hei, firman Tuhan mengatakan Yohanes pasal 5 ayat 18 bahwa Yesus
menyamakan diri dengan Allah ketika dia mengatakan Allah itu adalah Bapanya. Clear ya teman-teman ya? Clear ya? Jadi doa sama siapa? Sekarang pertanyaannya kan? Jadi doa itu sama siapa? Jadi begini pertanyaannya. Jadi doa itu ketika seseorang berdoa itu doa sama siapa? Itu kan perkataan atau pertanyaan dari Ibu Dewi. Sekarang kalau kekristenan itu ada Allah Bapa, ada Allah Anak. Doanya sama siapa? Begitu ya. Nah, doanya sama siapa? Nah, begini. Teman-teman, saya sering memakai analogi bahwa kekristenan itu atau keberadaan unity ya. Jadi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, 3 tetapi 1. Itu adalah seperti perkataan Yesus juga ketika dia menyebut tentang suami dan istri. Ketika suami meninggalkan, laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya menjadi satu dengan istrinya, Yesus mengatakan apa? Demikian keduanya bukan lagi 2 tetapi 1. Jadi bukan 2 tetapi 1. Sehingga analogi ini memberikan kepada kita sebuah keterangan ketika seorang anak ngomong sama mamanya, apakah ada bapaknya yang baper? Lalu kemudian mengatakan, wah anak saya lebih dekat sama mamanya, bapaknya ngamuk. Enggak kan? Ketika seorang anak ngomong sama mamanya, maka tentu saja anak itu akan juga berbicara dengan orang tuanya. Dan bapaknya juga akan senang-senang saja. Kenapa? Karena anaknya sedang ngomong sama mamanya. Jadi analogi ini ingin saya tunjukkan dan saya ingin katakan bahwa ketika kita berdoa kepada Allah Bapa, ya bukan berarti Allah Bapa itu lagi beda frekuensi sama Allah Anak. Sama halnya ketika kita doa sama Yesus, Allah Anak, bukan berarti Allah Bapa lagi nggak tahu apa-apa. Ya ketika kita berdoa kepada anak, kita sedang berdoa kepada Bapa. Ketika kita sedang berdoa kepada Bapa, anak pun tahu. Roh Kudus juga tahu. Jadi teman-teman, pernyataan seorang Ustazah Mualaf Dewi ketika dia mengatakan bahwa berdoa kepada siapa? Bapa atau anak? Konsep ketuhanannya nggak jelas. Ya kepalamu yang nggak jelas. Gitu. Pemikiran Anda, mohon maaf, yang tidak jelas. Begitu loh. Sehingga ini adalah argumen yang mengada-ngada. Argumen yang bodoh. Seperti itulah kira-kira ya.